Dalam sebuah transaksi, peran broker properti atau agen properti itu di manakah? Simak terus videonya. Selamat datang di channel catatan kaki adik. Jam berapa sekarang ya? Ini sudah jam 01 tuh mati. Udah jam 01.52. Ini waktu yang tepat kalau bagi orang yang susah tidur. Itu udah waktu yang tepat untuk membuat sebuah karya. Ini saya masih tetap di ruangan ini, dan ini ruangan kebanggaan saya yang punyanya seperti ini. Nah, ini seperti halnya yang akan saya bahas adalah peran broker di saat transaksi. Broker tidak hanya untuk menjual, broker properti atau agen properti tidak hanya cuman lihai dalam sebuah marketing atau lihai dalam sebuah penjualan. Oh tidak, broker properti atau agen properti yang benar-benar akan dibutuhkan oleh owner maupun buyer, yaitu seorang broker atau seorang agen yang bisa menghandle semuanya. Salah satunya adalah peran di saat transaksi. Nah, apa aja sih perannya seorang broker di situ? Yang pertama, seorang broker properti harus mau, ya kan, memberikan sebuah alternatif pencarian atau pemilihan notaris yang ditunjuk atau PPAT notaris yang ditunjuk untuk dijadikan tempat bertransaksi. Itu yang pertama. Ini sangat vital sekali. Jika broker atau agen properti tidak bisa memberikan solusi, itu sangat vital, sangat bahaya sekali. Suatu saat saya akan bahas tentang manfaat kenapa seorang broker harus mengenal seorang notaris atau PPAT notaris. Nanti suatu saat akan saya bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu seorang broker mampu atau mau mengumpulkan data, mau bersusah-susah payah wirawiri mengumpulkan data untuk persiapan transaksi, yaitu data punya siapa aja, data punya owner dan buyer. Akan timbul sebuah pertanyaan, jikalau broker tersebut adalah dari pihak buyer, ya berarti data punya buyer dibawakan ke notaris. Nah, kalau notaris itu yang ditunjuk dari owner, silahkan komunikasikan langsung antara buyer sama antara pihak buyer sama pihak owner. Nah, kalau ternyata mereka mau jalan sendiri-sendiri, ya udah, enggak apa-apa, tapi minimal broker harus menawarkan. Ternyata kalau andaikan dari pihak owner membawa broker sendiri, pihak buyer membawa broker sendiri, gimana? Ya komunikasi. Sebelum deal-dealan kita sudah berkomunikasi duluan. Nah, kita juga harus bisa berkomunikasikan atau mengkomunikasikan. Jangan cuman menjual, mempertemukan, udah nunggu hasil. Boleh seperti itu, tapi nggak akan pinter. Pertama. Yang kedua. Yang ketiga, mengkomunikasikan ke notaris untuk meminta perincian biaya. Nggak bisa dong kalau belum proses berjalan. Kata siapa? Semua ada rumusnya kok. Ambil rumus yang terpahit, ambil rumus yang maksimal, sehingga bisa memperkirakan. Jangan sampai pihak buyer sama pihak owner bingung memperkirakan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Rumusnya gampang kok. Biaya notaris itu 1% dari nilai transaksi. Biaya untuk pajak pembeli yaitu nilai transaksi kali 5% dikurangi 60 juta. Nilai pajak nilai pajak untuk owner itu adalah nilai deal kali 2,5%. Nah, ini bisa dijadikan acuan, walaupun nanti akan ada biaya tambahan atau apa perincian, tapi ketika kita sudah memiliki acuan secara global, itu enak, sangat enak sekali, dan itu bisa langsung dikomunikasikan ke pihak buyer dan owner. Pasti setiap notaris mempunyai perincian itu. Estimasinya seperti itu, walaupun nanti notaris akan memberikan perincian yang
lebih rinci. Selanjutnya, mengkomunikasikan waktu AJB. Itu pasti ketika semua validasi sudah di ACC, pihak buyer dan pihak owner itu wajib dikasih tahu dari broker. Cuman ada juga yang pihak notaris secara langsung yang mengkomunikasikan ke pihak buyer dan owner. Ya nggak apa-apa, tapi minimal broker wajib berkomunikasi, selalu berkomunikasi terhadap notaris, sehingga dari masing-masing pihak, baik owner maupun buyer, semua sudah mempersiapkan semuanya. Selanjutnya, broker harus mengawal proses semua itu sampai penandatangan AJB. Kenapa harus mengawal? Untuk menghindari sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti apa? Ya kan biar kita tahu kapan kita akan menyiapkan semuanya, kapan kita harus mengagendakan untuk segera tanda tangan AJB, dan kita harus kawal. Itu bukti bahwa pertanggungjawaban seorang broker properti itu ada di saat transaksi tersebut. Jadi pihak buyer juga nyaman, pihak owner juga nyaman, pihak notaris juga pasti akan welcome dan akan nyaman. Nah, ketika semua ini sudah bisa dilakukan, pasti akan menimbulkan sebuah kesan yang positif bagi buyer maupun owner. Nah, dari poin-poin tersebut itu kenapa kita harus berperan di situ? Ketika nanti suatu saat atau ternyata dari proses pengajuan yang diinginkan, proses pengajuan biaya pajak yang diinginkan dari baik itu owner maupun itu buyer, ketika ada penolakan dari BKAD atau dari Dinas Perizinan, secara otomatis broker juga harus ikut berperan. Nah, gimana berperannya? Silakan komunikasikan langsung sama pihak notaris. Nanti apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dilakukan oleh broker. Terakhir, ini ujung dari semua pergerakan, ujung semua yang diharapkan adalah bayaran. Ketika semua sudah tanda tangan, pelunasan sudah masuk, baru kita menerima komisi. Komisi wajib diterima setelah penandatangan pelunasan selesai. Jangan sampai nanti mundur dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam alibi, nanti akan menimbulkan sebuah pola pikir yang negatif. Oke, gambarannya seperti itu. Ini sebuah contoh yang kami lakukan selama ini, yaitu peran kami sebagai broker properti atau agen properti selalu melakukan pengawalan di saat transaksi. Ya, tujuannya adalah sama-sama untuk mengamankan semua, sama-sama untuk nyaman ke semuanya. Ketika semua sudah nyaman, semua sudah enak, berjalan sesuai rule, berjalan sesuai dengan rule-nya, saya yakin hasil yang kita dapatkan adalah sebuah keberkahan yang akan membawa kenyamanan dan kesehatan bagi diri kita ke depan. Gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, karena Anda orang pertama yang akan mengetahui informasi tentang properti, baik untuk tutorial broker properti maupun owner ataupun buyer properti. 100% jangan terlalu percaya dengan apa yang saya ucapkan. Jika memang ini bagus silahkan diikuti, jika tidak bagus silahkan di skip. Saya Adib Nukman, see you next, bye.